Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Adriansyah, mahasiswa semester 6 Universitas Pembangunan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 19742011123. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Hukum Pidana Militer yang diasuh oleh Enci Cornela Orumbai, SH.MH MKM. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana militer. Baik, masuk di penjelasan. Kata militer berasal dari kata miles. Dari bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Jadi tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut militer. Ciri-ciri daripada militer ialah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang berseragam, mempunyai disiplin, serta mentaati hukum yang berlaku di dalam peperangan. Apabila ciri-ciri tersebut di atas tidak terpenuhi, maka kelompok itu tidak dapat disebut militer, atau lebih tepat disebut gerombolan bersenjata. Hukum militer sendiri mengenal dua jenis hukuman yang berlaku dan diberikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana. Ada dua jenis hukuman, yaitu: satu, hukum pidana militer. Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti material dan formil. Hukum pidana material merupakan suatu kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan hukum. Hukum pidana formil merupakan kumpulan peraturan yang berisi ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi yang melanggar hukum. Hukum 2. Hukum disiplin militer. Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Perang Republik Indonesia. Dalam mengembangkan tugas-tugasnya, disiplin adalah pernyataan keluar, outward manifestation, daripada sikap mental seseorang. Dalam kehidupan militer, disiplin harus kuat dengan penuh keyakinan, patuh, taat, dan loyal kepada atasan, dengan berperang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Tiap anggota militer, baik jabatannya tinggi ataupun rendah, wajib menegakkan kehormatan militer dan menyingkirkan perbuatan, perkataan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran, baik di dalam kesatuan dan di luar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara, selanjutnya disingkat KUHDT. Ada dua jenis pelanggaran disiplin tentara yang telah ditentukan oleh KUHDT, yaitu: satu, pelanggaran disiplin militer murni adalah suatu sikap anggota militer yang tidak disiplin dalam konteks ringan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 Nomor 1 KUHDT. Perumusan ini luas sekali, yaitu meliput setiap perbuatan yang mengakibatkan terlanggarnya kepentingan yang khusus, yaitu kepentingan golongan semata-mata, berupa kepentingan militer, di mana tidak menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. 2. Pelanggaran disiplin militer tidak murni. Pelanggaran ini sebenarnya adalah merupakan tindak pidana umum atau militer tertentu, seperti yang dirumuskan dalam KUHP atau KUHPM ataupun dalam peraturan perundangan lainnya, yang meringankan atau yang sedemikian ringan sifatnya. Sedangkan tindak pidana yang dapat ditangani dan diselesaikan secara disipliner adalah beberapa kejahatan tertentu dalam KUHP, serta beberapa tindakan pidana tertentu dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya, sebagaimana yang dirujuk oleh Pasal 2 Nomor 2 sampai dengan Nomor 6 di dalam KUHDT. Sekian penjelasan saya tentang hukum pidana militer. Mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, ayo segera daftarkan diri Anda bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Thank you.